Halo, selamat pagi, siang maupun malam. Perkenalkan, nama saya Sisila Gata Huwai dengan NIM 21106 1122 0002. Pada hari ini saya akan mempresentasikan review jurnal untuk memenuhi mata kuliah konservasi sumber daya hutan. Jurnal yang saya pilih berjudul Kearifan Lokal sebagai bentuk konservasi tradisional sumber daya alam di Desa Pamilo, Kabupaten Maluku Tengah, yang disusun oleh Ashraf Fenow, Maya MS Putri Leilahat, dan Yosef Ita TH Latu Papua dari Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil. Baik, kita mulai dari pendahuluannya, di mana hutan sebagai salah satu sumber daya alam memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam aspek sosial ekonomi maupun aspek perlindungan. Hubungan masyarakat sekitar hutan dengan hutannya tercipta di antara masyarakat dengan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui aplikasi sistem-sistem sosial lokal yang hidup di masyarakat. Masyarakat Maluku secara tradisional memiliki berbagai cara pengelolaan lingkungan hidup dalam mengantisipasi penurunan kualitas sumber daya alam, khususnya hutan. Negeri Sepa merupakan salah satu negeri di Kabupaten Maluku Tengah yang ada di Kota Ambon yang memiliki kawasan hutan dengan kekayaan flora dan fauna khas dan sistem perairan yang relatif alami, memiliki luas wilayah sebesar 688,361.000 hektar dan berpenduduk sebanyak 9.374 jiwa. Negeri Sepa sendiri merupakan dua negeri adat yang berada di daerah Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, bagian selatan, dan mempunyai hutan yang luas, serta masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya, serta memanfaatkan hutan sebagai lahan mata pencarian untuk melengkapi kehidupan sehari-hari. Masyarakat negeri Sepa ini memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun non-kayu untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi masyarakat tidak lupa dengan aturan-aturan adat atau yang bisa disebut kearifan lokal yang berlaku di dalam hutan yang sudah membudaya sejak zaman para leluhur masyarakat negeri Sepa. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk kearifan lokal dan manfaatnya bagi pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan di negeri Sepa. Metode penelitian ini dilakukan di negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang dilaksanakan pada bulan November sampai Desember tahun 2022. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, di mana sumber data primer yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat dari studi kepustakaan, buku-buku, jurnal, dan internet untuk memperkuat data utama. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu purpose sample. Dengan analisis data disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan. Bentuk-bentuk konservasi tradisional sumber daya hutan di negeri Sepa ada 4, yaitu dusung, sasi, tempat pamali, dan tempat keramat. Dusung sendiri adalah lahan yang dimiliki dan diusahakan oleh kelompok keluarga yang di atasnya terdapat tanaman umur panjang dan dikombinasikan dengan tanaman setahun. Dalam negeri Sepa, terdapat satu pelaksanaan dusung, yaitu dusung perorangan, di mana dusung ini dimiliki oleh setiap keluarga dan sudah diwariskan secara turun-temurun
dari leluhur mereka yang dikelola untuk memenuhi keluarga sehari-hari. Kemudian ada sasi, yaitu suatu aturan yang digunakan untuk memelihara dan menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Sasi juga dapat diartikan dengan larangan untuk mengambil dan merusak sumber daya alam tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula. Sasi yang ada di negeri Sepa yaitu sasi adat. Di mana semua petua negeri Sepa dan ini masih dipatuhi oleh masyarakat asli maupun masyarakat pendatang. Sumber daya hutan yang disasi berupa tanaman musiman seperti cengkeh, pala, coklat, dan kelapa. Untuk hasil hutan bukan kayu, ada bambu dan rotan. Sedangkan sumber daya hutan kayu seperti linggua, samaan, meranti, dan palaka. Tempat pamali adalah suatu tradisi dari negeri Sepa berupa kepercayaan yang berisikan larangan yang sudah diterapkan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Salah satu pamali yang ada yaitu tempat pemakaman suku Nuawulu atau Ruuno, di mana pemakaman ini merupakan hutan yang didominasi oleh tumbuhan bambu dan tempat yang boleh dimasuki oleh masyarakat suku Nuawulu. Itu pun hanya untuk orang-orang tertentu dari suku tersebut. Dan yang keempat ada tempat keramat, yaitu suatu kepercayaan bahwa pada lokasi atau tempat tertentu dalam suatu wilayah adat negeri Sepa merupakan tempat di mana para leluhur dan tempat bersejarah, sehingga tempat tersebut tidak boleh diganggu atau tidak dapat melakukan aktivitas di tempat tersebut. Salah satunya adalah Sama Suru atau batu meja tulis. Tempat ini pada tempat ini tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun, baik menebang pohon atau aktivitas lainnya. Tempat ini juga tidak dapat dimasuki sembarangan orang, kecuali para tokoh adat. Wanita pun juga dilarang untuk memasuki tempat tersebut. Manfaat dari bentuk konservasi yang ada untuk masyarakat. Manfaat dari dusung ada 3, yaitu menunjang sistem perekonomian serta memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, mencegah kerusakan ekosistem lingkungan dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya lahan, dan dapat memasarkan hasil yang ada dengan baik. Manfaat sasi yang pertama, melindungi sumber daya alam dari kebutuhan ekonomis masyarakat yang tidak terbatas, melindungi hasil hutan dari pencuri, dan menambah pendapatan bagi negeri. Manfaat tempat pamali ada 2, yaitu pelestarian lingkungan demi menjaga keberlangsungan dari sumber daya hutan untuk masa mendatang, dan menjaga keseimbangan antara alam, manusia, serta dunia spiritual. Lalu manfaat untuk tempat keramat ada 2, yaitu adanya proses keberlanjutan dari ekosistem hutan, baik itu tumbuhan, hewan, serta lingkungan. Dan yang kedua, secara langsung ataupun tidak langsung, sangat membantu dalam memelihara lingkungan, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
Kesimpulan yang didapat ialah bentuk-bentuk konservasi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada dan dilakukan oleh masyarakat negeri Sepa ada 4, yaitu dusung, sasi, tempat pamali, dan tempat keramat. Manfaat dari bentuk-bentuk konservasi tradisional yang ada yaitu dapat dipertahankannya suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.